وبسندكم متصل إلى الإمام الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين إلى أن قال الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis yang ke-42 dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Telah kita ceritakan di pertemuan yang telah lampau tentang Sayyidina Anas bin Malik, yaitu salah satu pembantu dan pelayannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkhidmat atau membantu Nabi Muhammad kurang lebih 9 sampai 10 tahun. Menyaksikan keindahan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Sayyidina Anas bin Malik beliau mengatakan bahwasanya saya, kata beliau, berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat 10 sinin 10 tahun, dalam satu riwayat 9 tahun 9 sinin. Maka kata beliau selama 9 dan 10 tahun itu saya tidak pernah mendengar keluar kata-kata dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima fa'alta kadza wala 'aba 'alayya syai'an qat. Tidak pernah Nabi Muhammad mengeluarkan kata-kata kenapa engkau melakukan seperti ini, dan tidak pernah Nabi Muhammad mencela sesuatu apapun yang beliau temui. Ini akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mencela sesuatu, yang kita cela itu siapa? Pada hakikatnya, masalan sebagai contoh, kita bertemu dengan orang lain yang fisiknya terbatas. Ketika kita mentertawakannya, pada hakikatnya kita sebenarnya mentertawakan siapa? Dia pun tidak menginginkan untuk mendapatkan seperti itu. Ini adab yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, sehingga wala 'aba syai'an qat, tidak pernah mencela sesuatu apapun. Bahkan dari segi makanan sekalipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau mencela makanan yang tidak beliau sukai. Itu perangainya Nabi Muhammad yang perlu dicontoh oleh setiap para suami agar menghargai masakan istrinya. Nabi Muhammad kalau beliau senang, beliau makan. Kalau beliau tidak suka, beliau tidak memakan dan tidak menyentuhnya dan diam. Tapi untuk mencela, tidak. Syuf akhlak. Maka dari karena itu para suami haruslah jaga perasaan istrinya di rumah. Yang udah capek masak, yang udah lelah menyiapkan ini itu dan lain sebagainya, hargai. Hargai masakannya, hargai usahanya,
hargai jerih payahnya. Dari karenanya tidak ada lelaki yang mampu menghargai seorang wanita melainkan lelaki tersebut adalah lelaki yang mulia. Dan ketika seorang lelaki tidak bisa menghargai seorang wanita, maka sungguh lelaki itu adalah lelaki yang hina. Nah, ini uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, ma'alimtuhu gala li syai'in sana'tuhu lima fa'alta kadza wa kadza aw li syai'in taraktuhu halla fa'alta kadza wa kadza. Selama saya berkhidmat kepada beliau selama 9 tahun, menjadi pelayan beliau, membantu beliau, melayani beliau, saya tidak pernah mendengar beliau mengucapkan kepada sesuatu yang aku lakukan, kenapa engkau kerjakan itu? Atau sesuatu yang tidak aku kerjakan atau aku tinggalkan, beliau juga tidak pernah mengatakan harusnya engkau mengerjakan seperti ini. Tidak. Semata-mata semua itu adalah adab beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya Sayyidina Anas bin Malik, beliau mendapatkan kemuliaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena menjadi pelayannya, salah satu pelayan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kita di akhir zaman jadilah pelayan beliau, jadilah khadimnya beliau, jadilah pembantu beliau, membantu syariatnya, membantu agamanya. Dengan cara kita istiqamah hadir di majelis ilmu, dengan cara kita istiqamah menghidupkan sunnah beliau, jadilah kita penolong syariatnya, penolong agama yang dulu dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sayyidina Anas mengatakan, saya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, haditsil qudsi, ya bna Adam, wahai sekalian manusia, kita semua manusia, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Allah mengatakan di dalam haditsil qudsi, ya bna Adam, innaka ma da'awtani, wahai manusia, selama engkau meminta kepadaku, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kita mau minta, minta sama Allah. Kalau kita mau minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Innaka ma da'awtani, selama engkau meminta kepadaku, kata Allah, selama engkau meminta kepadaku, wa rajautani, dan selama engkau menaruh harapan kepadaku, hanya berharap kepada Allah, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali, maka aku akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli dengan itu semua. Kita berbicara masalah doa dulu di sini. Innaka ma da'awtani. Di dalam Al-Qur'an, doa itu berbagai macam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Makna doa. Ada makna doa di dalam Al-Qur'an ibadah. Seperti firman Allah, la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk wa la yadurruk. Satu. Ada juga doa di dalam Al-Qur'an maknanya isti'anah, yaitu meminta pertolongan. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ada lagi doa di dalam Al-Qur'an yaitu as-su'al, meminta. Ud'uni astajib lakum. Ada juga doa di dalam Al-Qur'an maknanya adalah ungkapan dan perkataan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada lagi di sana makna doa di dalam Al-Qur'an an-nida, yaitu seruan.
Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdih. Ada lagi doa di dalam Al-Qur'an maknanya adalah ats-tsana, yaitu pujian. Qul Allah awid'ur rahman. Begitu di dalam Al-Qur'an. Kemudian doa itu ketika seseorang berdoa ada golongan-golongan atau keadaan-keadaan orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang-orang yang ketika itu dia dalam kesempitan. Satu. Dan yang kedua, orang yang teraniaya, orang yang dizalimi, meskipun dia orang yang kafir, meskipun dia orang yang pendosa, orang yang dianiaya doanya mustajab. Maka ketika kita dizalimi oleh orang lain, maka berdoalah untuk kebaikan diri kita, kebaikan muslimin, dan kebaikan seluruh umat-umat yang ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga, doa yang dikabulkan itu adalah doa orang tua atas anaknya. Nah ini beda. Ad-du'aul walid ala waladihi. Ala di sini kalau ilmu bahasa, ala di sini adalah bukan doa kebaikan. Tapi ala di sini adalah doa kebinasaan. Doa kebinasaan. Maka dari karena itu hati-hati orang tua. Jangan sampai mendoakan kebinasaan buat anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak sayang sama anak-anaknya. Dan perhatikan juga wahai setiap anak, tidak ada orang tua yang ingin mentelantarkan anak-anaknya. Orang tua itu pasti menginginkan kebaikan bagi anak-anaknya, meskipun cara mengungkapkannya itu berbeda-beda. Meskipun cara mengungkapkannya itu berbeda-beda, tidak seperti orang tua yang lain, tidak seperti ayah yang lain, tidak seperti ibu yang lain, namun fitrahnya, sejatinya tidak ada orang tua yang ingin mentelantarkan anak-anaknya. Itu orang tua. Maka doa kebinasaan dari orang tua, doa kesialan dari kedua orang tua atas anak-anaknya itu mustajab. Dari karenanya senakal apapun anak kita, tapi mudah-mudahan anak kita jadi anak yang baik insyaallah. Bagaimanapun anak-anak kita jangan sampai mendoakan doa yang tidak baik buat mereka. Doakan yang baik, doakan yang mulia. Masya Allah, dasar si wali ini, dasar si alim ini, jangan didoakan dasar kodok ini. Masya Allah, jangan. Wah ini ya Allah, jangan. Masya Allah, bos ini, wah itu Allah yahdik. Orang di Arab tuh sesangit-sangitnya kayak itu, Allah yahdik. Arti Allah yahdik, mudahan Allah memberikan hidayah lawan ikam, kayak itu aja. Kadang-kadang disumpahi kelalawar, anak disumpahi kelalawar, pas malam ke tepi beguringan nih, kenapa kelalawar? Siang hanya guring, malam ke tepi beguringan, kenapa? Tuh disumpahi kelalawar. Kadang-kadang tuh anak kita itu sebenarnya cerminan diri kita. Cerminan diri kita, jangan kita marah terlebih dahulu. Nah. Kemudian lagi al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu doanya diijabah. Pemimpin yang adil. Kemudian begitu juga ar-rajulus salih, laki-laki yang saleh. Siapa itu laki-laki yang saleh? Naam, laki-laki yang saleh adalah laki-laki yang menunaikan hak Allah dan menunaikan haknya hamba Allah. Siapapun dia ketika menunaikan hak Allah dan menunaikan haknya hamba Allah, maka dia adalah seseorang yang saleh. Begitu. Haknya Allah ditunaikan, haknya hamba Allah ditunaikan. Begitu. Begitu juga doa anak yang bakti kepada orang tuanya, itu diijabah oleh Allah. Itu diijabah oleh Allah. Oh itu keingatan kita cerita Malin Kundang dulu, gitu kah? Malin Kundang dikutuk jadi apa? Jadi batu, iya kah? Jadi batu. Hati-hati, jangan wani lawan kuitan. Jangan wani lawan kuitan. Anak yang bakti sama orang tua tidak akan masuk neraka. Anak yang durhaka sama orang tua tidak akan masuk surga.
Kemudian lagi di antara doa yang digabulkan adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai datang waktu berbuka. Maka dari karenanya yang lagi puasa doa baik-baik aja. Doa baik-baik aja, minta apa aja. Begitu juga doa seorang muslim untuk saudaranya bi dhahril ghaib, yaitu bi dhahril ghaib, dengan dia tidak mengetahuinya. Kita pariannya hendak sugih, atau pariannya kita hendak benar lakas dapat jodoh yang masih belum berjodoh. Di hati kawan nang kada berjodoh, doakan tahajud, ya Allah kawinakan kawan ulun itu, bebiniannya nang kini, anunya nang kini, tingginya sekitar 100, ini. Wah, detail banget. Minta tuh jangan terlalu detail. Ini. Nah, kenapa? Nah, itu ada alasannya. Kenapa ketika kita mendoakan saudara kita dengan ketika dia tidak mengetahui kita mendoakannya, itu doanya diijabah oleh Allah. Bahkan Allah akan mengabulkan untuk kita terlebih dahulu sebelum dia. Karena ada malaikat yang mendoakan kita. Ketika kita, ya Allah sugihakan kawan ulun, ya Allah permudahkan urusannya, ujar malaikat, walaka mithluh, engkau juga saya doakan seperti itu. Kira-kira kalau sudah doa malaikat dengan doa kita, lebih cepat kabulnya doa malaikat apa doa kita? Doa malaikat. Itu. Kemudian lagi di sana, da'watul muslim ma lam yad'u bidzulmin au qati'ah. Doa orang muslim selama tidak mendoakan dengan kezaliman atau memutuskan tali silaturahim. Begitu juga di sana doa orang yang taubat dari dosa. Setelah berdosa, begitu luasnya kasih sayang Allah. Ini orang ini pendosa. Ketika dia taubat, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang terakhir adalah doa orang yang musafir. Doa orang yang musafir. Dari karenanya yang sedang bepergian, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang dikhawatirkan itu menjadi sebuah doa. Udah. Maka dari karenanya candaan ketika musafir itu bernilaikan ibadah. Kita lagi musafir, bercanda di mobil, bercanda, ketawa, itu merupakan ibadah. Coba kalau di mobil berdiaman, beratan, sian supirna, kopi sudah jua, kopinya dong dikubuyakan ke mata sudah mengantuk, dihiga pada guring aja, masya Allah. Begitu. Kemudian syarat agar berdoa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah yaitu mengikhlaskan tujuan kita hanya karena Allah. Di antaranya lagi adalah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan dan meninggalkan kemaksiatan. Di antaranya syarat agar doa diijabah meninggalkan yang haram, baik di dalam pakaian, minuman dan makanan. Walaupun kita dalam keadaan musafir, tapi masya Allah mobilnya cuntanan, ya Allah, tetap tidak diijabah. Begitu juga di sana taqdimul amalis salih, mendahulukan amal soleh sebelumnya, sedekah atau apa. Begitu juga yang kelima, yaitu at-taharah, yaitu menjaga kesucian. Apalagi yang sedang musafir, bagusnya musafir jangan batal wudu. Mau bepergian kemanapun, bukan hanya sekedar bepergian, kemanapun kita, usahakan jangan batal wudu. Duduk di pengajian, duduk di majelis, harus punya wudu. Itu diantara adabnya. Masuk masjid ada adab. Begitu. Supaya kita dapat kemuliaan masjid. Yang di dalam masjid beda sama yang di luar masjid. Jadi kalau ada melihat kosong masih di dalam, ayo diisi. Jangan kita di luar. Dihiga kendaraan pulang sembahyangnya, masya Allah. Takutan benar kalau bina kenapa-napa. Di dalam masjid beda sama di luar masjid. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling pertama masuk masjid dan yang paling terakhir keluar masjid.
Sebaliknya, tidak ada kebaikan bagi seseorang yang datang paling terakhir, pulang paling duluan. Langkah kita menuju masjid itu semuanya dihitung pahala oleh Allah. Apalagi langkah kita mengisi kekosongan di dalam shaf, itu nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari karenanya ada adab-adab berdoa. Di antara adab berdoa yaitu adalah memanfaatkan waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan di dalamnya, seperti hari Jumat, malam Jumat, waktu menjelang fajar, itu dimanfaatkan untuk berdoa. Oh, bagaimana ulun haid? Apakah boleh berdoa? Perempuan yang haid tidak ada larangan atasnya untuk berdoa. Perempuan lagi haid tidak ada larangan bagi sampean untuk berdoa. Meskipun lagi haid, bangun menjelang subuh doa, tidak ada larangan. Mau berdoa silahkan. Meskipun tidak sholat, iya, meskipun tidak sholat, mendengar di sana bunyi orang imsak, serenai imsak, salatu wassalamu alaik, bangun, bismillahirrahmanirrahim, doa. Doa apa? Hafal, udah baca aja doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa doa itu, Jar? Ituannya nang hafal kayak apa lagi, Jar? Maka itu doa makan. Kada apa-apa ya. Minta apa yang Allah berikan kepada kita, minta agar diberkahi. Itu waktu-waktu mulia. Minta apa lagi? Allahumma ahsin aqibatana fil umur kulliha. Ya Allah, perbaiki kesudahan dari segala perkara yang saya geluti. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Jauhkan saya dari kehinaan dunia dan siksaan nantinya di negeri akhirat. Itu manfaatkan waktu-waktu semacam itu. Waktu sahur, waktu menjelang subuh. Begitu juga siang malam bulan Ramadan, mudahan panjang umur seberatan. Begitu juga hari-hari Arafah, begitu juga. Naam. Di antara adab berdoa mempergunakan keadaan-keadaan yang mempunyai keistimewaan, seperti sujud. Nah, itu. Makanya sujud terakhir bagi imam dianjurkan untuk memanjangkan sedikit. Dan bagi makmum, kalau sudah diberi kesempatan berdoa, imam sudah sujud terakhir, makmum jangan menyalahjurakan. Imam salam sudah, makmumnya masih lagi berdoa, masya Allah. Ini mana yang afdal? Ini sunnah dan mengikut imam adalah wajib. Jangan sampai karena sunnah yang wajib ditinggalkan. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Lawas sidin sujud no, salam sudah imam, kada bangkit aja lagi, teguring sekalinya, masya Allah. Nah, wal tiga iljaish. Nah, kalau sembahyang sorongonon ayo hendak nang panjang nang kayak apa biar sujudnya loh, begintas. Bujur kah guru, Jar? Orang yang ahli sujud itu dia punya ciri di dahinya. Ciri apa? Ciri sujud. Apa ciri sujud? Ya, apa namanya? Apa? Kayak itu bang sudah. Bujur kah, Jar? Orang yang apa namanya, orang yang ahli sujud itu di dahinya terlihat jelas, terlihat jelas min atharis sujud. Wah, sehingga jidatnya menjadi hitam. Bujurlah itu, Jar. Wallahu alam, belum kada tahu juga. Maka kada keluar ibian, Jar, kada tahu juga. Ini lihat bang, buhannya nih hirang-hirang lah beratan nak kabina kada adanya bang. Mun awak iya ada. Dahi ada nang hitamnya. Apakah yang kada hitam itu kada ahli ibadah? Belum tentu.
Jangan mengambil sebuah ayat Al-Quran mentafsirkan setelah itu dengan semau otaknya. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an bi ra'yihi, dengan pendapatnya sendiri, atau dengan sesuatu yang sebenarnya itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan dengan ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapkan satu tempat baginya dalam neraka. Baca dulu ayat Al-Qur'annya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nah, diambilnya dari situ. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Bentar dulu. Bahwasanya mereka mengartikan Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan dia, yaitu asyidda 'alal kufar, syiddah, ghilzah, yaitu mereka mempunyai sikap tegas dan keras terhadap orang-orang yang kafir, tapi ruhama'u bainahum, mereka mempunyai sifat kasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujjadan, mereka yang tegas, mereka yang keras dengan orang-orang kafir, mereka yang saling berkasih sayang antara mereka. Jika engkau melihat mereka, tahu kesibukan mereka apa? Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kau lihat mereka dalam keadaan ruku', kau lihat mereka dalam keadaan sujud, yang mereka harapkan adalah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, yang mereka harapkan karunia dan keridhaan Allah. Setelah itu apa? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Langsung diartikan, wah itu hitam lah, bukan itu ya Syekh. Kita buka dulu tafsirnya apa yang dimaksud dengan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu disebutkan bahwasanya, yaitu tafsir yang pertama, tafsir Al-Jalalain. Simahum fi wujuhihim, simahum yaitu tanda mereka itu yang nampak di wajahnya, yaitu adalah yang dimaksud di situ, yaitu adalah nur wa bayad. Yu'rafuna bihi fil akhirah annahum sajadu fid dunya. Orang yang ahli sujud besok nantinya di negeri akhirah, wajah mereka putih bercahaya bersinar. Mudah-mudahan wajah kita diputihkan oleh Allah. Wajahnya putih bersinar, dan itu adalah menandakan mereka orang yang ahli sujud di dunia. Itu yang pertama, min atharis sujud. Kemudian tafsir yang berikutnya, tafsir Al-Imam Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Hadhihi sima huwa an-nur wa bayadun fi wujuhihim yaumal qiyamah yu'rafuna bihi annahum sajadu fid dunya. Ini adalah yang dimaksud dengan sima di sini, yaitu tanda bekas tersebut adalah, yaitu bahwasanya dia adalah cahaya dan putih yang terlihat jelas di wajah mereka besok nantinya di hari kiamat, yang dikenal dengan cahaya dan putih tersebut annahum sajadu fid dunya, mereka adalah orang-orang yang sujud di dunia. Ada lagi riwayat yang lain, diantaranya adalah an Ibnu Abbas gala Atha bin Abi Rabah war Rabi' bin Anas, yang dimaksud dengan simahum fi wujuhihim min atharis sujud istanarat wujuhum min kathrati ma sallu. Wajah mereka itu bercahaya. Kenapa? Banyaknya salat yang mereka lakukan. Ada lagi yang mengatakan Syahr bin Hausyab di dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi, yang dimaksud dengan simahum fi wujuhihim min atharis sujud, bahwasanya takun maudhi'us sujud min wujuhihim kal gamar lailatal badr. Wajah mereka yang dijadikan di sana tempat mereka bersujud besok bercahaya bagaikan bulan purnama. Tidak ditemukan di sini ada hitam dan lain sebagainya. Berkata lagi yang lainnya Imam Ad-Dhahhak, sufratul wajah minas sahar.
Maksud sufratul wajah minas sahar, yaitu wajah mereka pucat. Kenapa? Karena begadang semalaman. Begadangnya bukan main catur, main game dan sebagainya, nah, ibadah. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya engkau akan melihat mereka seperti orang yang sakit, padahal mereka tidak sakit. Wajahnya pucat ketika di pagi hari. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Bahkan ada lagi yang mentafsirkan Abul Aliyah, innahum yasjuduna 'ala turab la 'alal athwab. Mereka sujud di atas pasir, sehingga ketika mereka bangkit dari sujudnya terlihat bekas sujud di sini. Begitu. Itu yang dimaksud dengan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nah, la ilaha illallah. Jadi jangan kadusah bina begintas-gintas. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan seperti itu. Bahkan Rasul mengatakan man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Orang yang banyak sholat malam, wajahnya akan bercahaya di siang hari, enak dipandang. Perawatannya langsung jalur langit, masya Allah. Iya, bukan jalur bumi lagi perawatannya, sehingga wajahnya itu awet muda. Makin tua makin glowing, masya Allah. Makin tua makin ganteng, makin tua makin bercahaya, makin tua makin bersahaja. Kenapa? Karena perawatannya jalur langit. Melewati sujud, melewati wudu, melewati salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga keadaan yang mulia bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan qomat. Itu juga mustajab doa. Mustajab doa. La ilaha illallah. Diriwayatkan oleh al-Imam Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i dari Abu Hurairah, agrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajid. Paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Maka dari karenanya hadirin hadirat dan yang menyaksikan dan mendengar suara ini, dari sekian banyak gerakan salat, nikmatilah dari setiap hadrahnya. Hadratul qiyam, hadratul fatihah, hadratul surah, hadratul ruku', hadratul i'tidal, hadratul sujud, hadratul julus bainas sajadatain, hadratus salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmati hadrat yang paling indah. Apa itu? Hadratus sujud. Nikmati. Kalau kita tidak bisa menikmati hadratul qiyam ketika berdiri, atau kita tidak bisa menikmati hadratul fatihah, hadrat ketika kita membaca surah, atau hadrat ketika kita ruku atau i'tidal, maka jangan sampai ketinggalan hadratus sujud. Itu identitas kita yang sebenarnya di situ. Minta sama Allah. Maka dari karenanya dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, syai' minat tawadhu. Naam. Maka pesan Nabi Muhammad, fa'akthirud du'a, perbanyaklah doa. Di antara adab berdoa lagi di sana, menghadap kiblat dan mengangkat kedua belah tangan. Ada, mengangkat tangan. Begitu. Di antara adab berdoa lagi yaitu khafdus saut bainal jahri wal mukhafatah. Mengangkat suara tapi jangan terlalu keras, jangan lirih, biasa. Naam. Diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan ketika kami datang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sampai di negeri Madinah, semuanya mengucapkan takbir, mereka mengangkat suaranya. Kemudian Nabi mengatakan, ayyuhan nas innal ladzina tad'una laysa bi asam wala ghaib. Tahukah kalian yang kalian seru adalah Allah yang mendengar, tidak tuli dan selalu hadir bersama kalian. Jangan terlalu keras suara, kecuali kita dalam ruangan apa lain sebagainya. Begitu juga di antara adab berdoa, mempunyai keyakinan bahwasanya doa kita bakal diijabah. Menaruh harapan yang besar kepada Allah dan memastikan apa yang kita minta.
Dari karenanya Rasul bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin doa kalian itu diijabah. Jangan berdoa ini kira-kira dikabulkan enggak lah. Kalau manusia ya wajar aja kita ngasih proposal umpama anggarannya 10 juta, ya bisa aja yang keluar cuma 2 juta. Tapi kalau sama Allah kita ngasih proposal 10 juta, kadang-kadang dikasih 20 juta. Nah, begitu. Dan ketahuilah kata Nabi Muhammad, "Anallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin." Allah tidak akan pernah mengabulkan doa orang yang dalam keadaan lupa dan lalai. Nah, begitu juga di antara adab berdoa, diulang sebanyak 3 kali. Dan Rasul seperti itu. Apabila beliau berdoa diulang 3 kali, apabila beliau meminta 3 kali. Dan di antara adabnya yaitu adalah diawali dengan memuji kepada Allah. Jangan langsung meminta, kemudian salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah memuji dan menyanjung kepada Allah, diawali dengan bismillah, alhamdulillah, salawat, baru minta, kemudian ditutup lagi dengan salawat. Karena doa yang diawali dengan bismillah pasti diijabah. Doa yang disertakan awal dan akhirnya dengan salawat tidak akan pernah ditolak. Allahumma salli ala Muhammad. Dari karenanya dalam qiyam, Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Kan seperti itu. Ya Allah, ampuni dosa ulun dengan berkat seorang nabi yang membawa petunjuk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah serupa dengan apa yang diminta oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Nah, jangan malas dalam berdoa. Jangan malas dalam berdoa. Itu Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwasanya kita kalau meminta kepada manusia itu 1 kali dipinta, 2 kali dipinta, mungkin masih bisa memaklumi. Tapi kalau sudah keseringan kita meminta, itu manusia bakal marah sama kita. Tapi kalau Allah, kalau kita meninggalkan di dalam meminta kepadanya, Allah murka dengan kita. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus di malam-malam Jumat, mudahan kabul hajat berataan insyaallah. Ada doa. Naam. Kemudian di antaranya lagi yaitu bahwasanya doa ya bani Adam innaka ma da'autani wa rajautani, selama engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, dan engkau mengharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali, aku akan mengampuni segala dosa-dosamu dan aku tidak akan pernah peduli dengan itu semua. Dan ketika kita berdoa, jangan dikira doa kita sia-sia. Ada diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan bahwasanya Rasul bersabda, innal abda la yukhti'uhu minad du'a ihda thalath. Doa seorang hamba itu pasti akan mengenai salah satu dari yang 3. Pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuh, bisa jadi disegerakan langsung diberikan apa yang dia minta. Wa imma ayyudakhira lahu fil akhirah, atau disimpan pahalanya untuknya nanti besok di negeri akhirah. Atau yang ketiga, imma ayyudfa'a anhu su'a mithlah, atau ditolak berbagai macam keburukan yang seumpamanya. Walhasil doa kita tidak akan pernah sia-sia. Maka dari karenanya Rasul juga bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, doa salah satu di antara kalian pasti diijabah oleh Allah selama dia tidak terburu-buru. Bagaimana terburu-buru? Dia mengatakan qad da'autu falam yustajabuli. Saya sudah berdoa tapi masih belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Terakhir ada 3 perkara di antara khususiat umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana 3 khususiat ini tidak diberikan melainkan kepada Nabi. Ini masih berkaitan masalah doa. Nah, yang pertama adalah yaitu sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, u'tiyat hadhil ummah thalathan lam yu'taha illa nabi. Umat ini diberikan keistimewaan 3 perkara yang tidak diberikan melainkan kepada nabi. Yang pertama, dahulu adalah dikatakan kepada nabi, idhab falaysa 'alaika haraj. Dahulu dikatakan kepada nabi, yaitu bahwasanya pergilah engkau, falaysa 'alaika haraj, tidak ada kesukaran atas engkau. Dan umat ini diberikan oleh Allah seperti diberikan kepada nabi di zaman dahulu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, tidak ada kesukaran dalam agama. Itu yang pertama. Yang kedua, dahulu dikatakan, diinstruksikan kepada nabi, anta syahidun ala gaumik, engkau menjadi saksi atas perbuatan setiap kaummu. Dan umat ini juga dikatakan litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh manusia. Dan yang ketiga, kana yugallin nabi sal tu'ta, dahulu dikatakan bagi para nabi, mintalah pasti bakal diberi. Dan umat ini dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Ini adalah 3 khususiyah yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad, yang mana 3 khususiyah ini tidak diberikan melainkan kepada Nabi. Dan ini adalah doa tanpa wasithah min khususiyati hadhil ummah, salah satu khususiat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat-umat terdahulu, kalau mereka ingin meminta sesuatu, mereka datang dulu kepada nabinya. kepada nabinya. Mudah-mudahan segala doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu jangan sampai kita tidak berdoa.
tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Beliau pernah ditanya, apakah terhitung, apakah orang tersebut masuk di dalam kategori orang yang berbuat maksiat ketika dia mengatakan saya tidak perlu berdoa. Saya tidak perlu berdoa. Loh, kenapa? Karena tidak ada bisa sesuatu yang mampu merubah keputusan dan takdir dari Allah. Maka beliau jawab, orang yang menyangka bahwasanya dia tidak perlu dengan berdoa, itu adalah orang tersebut adalah pembohong dan dia adalah seorang yang pendosa, ahli maksiat. Dan orang tersebut sama mengatakan saya tidak perlu dengan taat dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari karenanya salah satu mazhar penghambaan kita dan pengakuan kita sebagai seorang hamba yaitu berdoa. Berdoa. Al-Imam Al-Haddad mengatakan fadu'ai wabtihali syahidun li biftigari. Doaku dan bersimpuhku kepada engkau wahai Allah sebagai bukti bahwasanya saya adalah orang yang sangat memerlukan kepada engkau. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat wal afiyah. Mudah-mudahan kita seberataan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Begitu juga salah satu keadaan yang mulia yang harus kita ambil kesempatan ketika turun hujan. Turun hujan itu doa diijabah. Jangan sampai turun hujan kita sibuk dengan status. Sibuk dengan status, captionnya apa? Bagaimana di wilayah kalian? Masya Allah. Hujan doa begitu. Nah, kita sambung di pertemuan yang akan datang insya Allah. Nah, gunakan di malam dengan sebaik-baiknya. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa surat Al-Kahfi. Jangan lupa salat witir. Jangan lupa solawatnya. Jangan lupa subuh berjamaahnya. Jangan lupa subuhnya sejadah sama al-insan. Hidupkan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Kita yang sudah berada di akhir zaman, ayo hidupkan kembali sunnah beliau. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.